10 episode pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk episode ke-11. Bagi yang belum nonton dari awal nih, bisa tonton dulu episode sebelumnya biar paham ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Cerita berlanjut pada diskusi Margaret dengan Roland. Seperti yang kita tahu di episode sebelumnya, Margaret ini sangat kenal dengan Lightning bagaikan keluarganya. Margaret menebak kalau Lightning ini merupakan penyihir dan memang benar, dia takjub dengan Lightning yang merupakan penyihir. Dia kagum kepada bocah yang diasuhnya dulu. Lalu Margaret menceritakan kenapa dia kok tahu banget sih sama Lightning. Jadi, dahulu kala, di saat Margaret ikut ekspedisi dengan Raja Fjords, yaitu Raja Thunder. Nah, Raja Thunder ini merupakan bapaknya Lightning. Pas lagi di tengah laut, Lightning lahir. Tapi, emaknya meninggal karena penyakit sepsis atau penyakit pas biasanya melahirkan, mengingat di sana itu kan tengah laut, gak ada dokter. Kematian emaknya Lightning menyisakan Margaret yang satu-satunya cewek di kapal tersebut. Udah gitu si Margaret ini dibaikin lah sama keluarganya Raja Thunder. Jadi mau gak mau deh dia yang ngasuh Lightning selama ekspedisi menggantikan emaknya. Singkat cerita, ekspedisi telah usai dan mereka berpisah. Lightning mengikuti keluarganya, sedangkan Margaret melanjutkan bisnisnya. Lalu terdengar kabar bahwa Raja Thunder tenggelam dalam ekspedisinya. Dia terkena badai besar. Tapi Margaret yakin bahwa Lightning masih hidup dan akhirnya bertemu di sini. Di sini Margaret juga memaparkan tanggapannya mengenai penyihir. Kenapa gitu? Mereka kan cantik-cantik dan kuat. Dia juga sempat berpikiran untuk menampung penyihir dan hidup berdampingan. Wah, sefrekuensi nih sama Roland. Berpindah ke penyihir yang di episode sebelumnya. Dia sudah dekat di kota perbatasan bersama dengan Theo yang merupakan utusan Roland. Penyihir ini ingin memeriksa kebenaran Witch Union yang Theo katakan. Penyihir ini juga mengatakan kalau rekannya tadi sudah berada di kapal untuk menuju Fjords. Ternyata mereka juga mempunyai perkumpulan para penyihir yang dipimpin oleh Tilly Wimbledon. Ingat gak tuh Tilly Wimbledon? Adiknya Roland yang menghilang, ada di episode-episode sebelumnya. Ternyata adiknya Roland juga mengumpulkan penyihir, gak disangka nih. Tak lama rombongan Nightingale datang menjemput mereka. Selamat datang di rumah. Mereka langsung masuk ke kota, memperlihatkan kehidupan malam di mana masih ada yang belajar selepas bekerja di tambang. Di sini penyihir itu sadar kalau Skrull adalah penyihir yang extraordinary atau dengan kata lain kebal terhadap batu dewa. Sama seperti penyihir itu. Sangat jarang dia menjumpai penyihir extraordinary. Selama ini, dia hanya mendapati 3 penyihir extraordinary termasuk Skrull. Saat berjalan bersamanya, Nightingale sadar kalau penyihir ini merupakan petarung yang overpower. Nah, lihat aja tuh pedangnya segede gaban. Selain itu rambutnya panjang pula, apa gak ganggu ya? Mereka juga menjelaskan pemimpin sebelumnya, Kara, sudah meninggal saat ekspedisi pencarian Gunung Suci. Depan istananya Roland, penyihir itu kaget kok bisa-bisanya mereka membuat perjanjian dengan bangsawan. Tiba-tiba Wendy keluar dan memeluk penyihir itu. Lah, siapa lu? So akrab dah. Wendy memperkenalkan diri kalau dia adalah gadis paduan suara yang diselamatkan oleh penyihir itu. Flashbacknya ada di episode ini. Penyihir itu namanya adalah Ash. Ash menceritakan masa lalunya selepas dari kejadian yang menimpanya bersama Wendy. Dia melawan tentara penghukuman atau kita sebut saja The Punisher. Mereka itu sangatlah kuat. Saat Ash melawan mereka, Ash sempat memotong salah satu tangannya. Tapi bukannya kesakitan, dia malah makin beringas, langsung menyerang matanya Ash. Kalau Ash gak memutuskan untuk kabur saat itu juga, mungkin dia udah mati. Setelah itu, Ash bersembunyi di saluran pembuangan sampai di saat gereja memutuskan untuk evakuasi total karena mencari Ash, baru dia keluar. Wendy yang miris mendengar itu bilang kalau sekarang semuanya tinggal di sini enak. Roland sangat baik kepada kita semua. Mendengar kata Roland,
Ash langsung kesal dan ingin membawa Wendy pergi dari kota itu. Menurutnya, mereka para penyihir itu belum melihat sifat aslinya Roland. Ini Ash punya kenangan buruk sama Roland masalahnya. Keesokan harinya, Ash menemui Roland di kantornya. Dia meminta Roland untuk menyerahkan para penyihir kepada Ash untuk dibawa ke markasnya. Namun Roland menolak. Menurutnya, pergi atau tinggal itu hak para penyihir di sini. Ash maupun Roland gak bisa memaksakan untuk berpindah. Markas Ash juga terdapat di daerah seberang lautan, di mana cuaca di sana tidak bisa diprediksi. Lalu Ash bilang jika Tilly Wimbledon memimpin mereka. Sontak Roland kaget. Ternyata adiknya itu ada di sana karena selama ini dia menghilang entah di mana. Sama seperti Roland, Tilly diam-diam mengumpulkan penyihir, membangun pertahanan dan lingkungan untuk hidup. Pokoknya terjamin keamanannya deh, begitu penjelasan Ash. Selain itu, berita yang disebarluaskan Roland tentang tempat border town pasti bakal menarik gereja untuk mampir ke sini dan memeriksa kebenarannya. Pasukan terkuat mereka adalah The Punishers. Ash mengaku kalau dia bisa melawan 3 sekaligus. Tiba-tiba Roland menantang Ash untuk battle 1 lawan 1. Jika kesatria Roland bisa melawan Ash, maka artinya Roland buktikan kalau border town bisa melawan gereja. Ditantang gitu Ash kepancing dong. Tapi bukan hari ini. Soalnya Roland mau mengembangkan senjata dulu selama seminggu. Selagi menunggu, Ash bisa tinggal di sini sekaligus menikmati kehidupan di border town ini. Siapa tahu berubah pikiran. Selama pembicaraan, Roland merasa familiar dengan Ash. Apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Ash tiba-tiba marah. Roland heran. Ternyata dulu Roland ini pernah megang pantatnya Ash, makanya Ash kesel. Melawan penyihir extraordinary, apakah bisa? Anna meragukan itu. Tapi tenang aja, selama seminggu ini Roland sedang mempersiapkan senjata baru. Apakah itu? Roland sudah mempunyai gambarannya seperti nitroselulosa dan lain-lain. Sepertinya ini bahan dasar Mesiu. Di luar, Ash heran. Kenapa sih Roland yang dulunya adalah sampah ampas limbah sekarang bisa bersikap bagaimana bangsawan elit? Tiba-tiba ada yang menyerangnya. Tebasan pedang yang sengaja tidak mengenainya, ternyata itu adalah Nightingale. Dia ingin mengetes kekuatan seorang penyihir extraordinary. Gak mungkin mengusir Ash, karena dia adalah tamunya Roland. Tapi, jika Ash berani menyakiti Roland, Nightingale tidak tinggal diam. Di kapal, terlihat seorang alkimia. Ya, sebut aja kimiawan. Dia bernama Kyle Sichi. Dia sedang menuju border town untuk menjawab surat undangannya Roland. Kenapa dia mau datang? Sebelumnya Roland mengirimkan surat yang berisi berbagai macam reaksi kimia. Kyle meragukan itu dan langsung mencobanya. Ternyata terbukti. Roland ini memberikan pandangan baru bagi Kyle dalam dunia alkimia. Rasa penasaran Kyle yang membuatnya tertarik untuk mengunjungi border town untuk menemukan jawaban atas rasa penasarannya itu. Di dalam istana, Anna, Luna, dan Roland sedang menguji prototipe mesin DC. Kalian tahulah mesin DC apa? Roland menyerahkan tanggung jawab penelitian mesin DC kepada Luna. Tak lama, kimiawan Kyle masuk ke ruangan Roland. Setelah memperkenalkan diri, dia lalu berdiskusi dengan Roland mengenai rumus-rumus kimia yang dia kirimkan di surat sebelumnya. Kyle curiga kalau rumus itu merupakan hasil dari Asosiasi Alkimia King City, yaitu organisasi kimia terbaik kala itu. Namun Roland menjelaskan kalau itu penemuannya dari buku kuno, padahal mah dari dunianya dulu. Roland juga menjelaskan hukum Lavoisier yang mengatakan di mana massa total sebelum reaksi sama dengan massa total setelah reaksi. Contohnya ya ketika kita membakar kayu, walaupun arang hasil pembakarannya itu makin ringan,
tapi zat sisanya menjadi gas, karbon dioksida, dan air. Kalau belum ngerti, coba cari reaksi pembakaran, googling sana. Pernyataan itu membuat Kyle makin tertarik, dan dengan liciknya, Roland memperlihatkan buku dasar-dasar kimia dan menawarkan, "Lu kalau penasaran, ayo kerja sama gua. Fasilitas sudah disediakan, rumah, lab, gaji sama kayak pekerjaan lu sebelumnya." Roland terburu-buru saat ini karena ingin meminta Kyle untuk menghasilkan asam yang sangat kuat. Keesokan harinya, di tempat latihan menembak, Carter mencoba senjata baru, yaitu revolver. Dibandingkan dengan flintlock, yang ini udah menggunakan selongsong peluru dan bisa menembak 6 peluru sekali ngisi. Tapi akurasi revolvernya ya masih belum bagus, nggak ada yang kena soalnya. Dibandingkan dengan matchlock yang larasnya panjang, bedalah akurasinya. Atau mungkin belum dibuat rafflingnya, ya entahlah. Masih dalam pengembangan. Intinya mah Carter disuruh latihan biar terbiasa, lawannya juga penyihir extraordinary. Di sisi lain, terlihat Ash yang lagi murung. Dia heran dengan sikap para penyihir, gak ada yang mau diajak Ash ke markasnya. Beberapa nggak mau ninggalin temannya yang lain, sisanya nggak mau ninggalin Roland. Selain itu, masyarakat di kota ini kok rajin banget bekerja. Ada apa di balik si Roland ini? Tiba-tiba ada burung gendut datang. Dia merupakan penyihir bernama Maggie. Kemampuannya bisa berubah menjadi burung. Ash menanyakan tentang rombongan penyihir yang dari Silver City di episode sebelumnya ya. Apakah sudah sampai markas atau belum? Maggie mendengar dari Shadow, salah satu penyihir rekannya, jika Ash ini nggak langsung pulang karena ingin mengajak penyihir yang lain untuk bergabung. Terus di mana mereka? Ash menceritakan jika mereka itu nggak ada yang mau. Mereka lebih mempercayai Roland daripada Tilly. Tilly mau menerima mereka dan abangnya juga mau. Di mana salahnya kan? Ash setuju untuk mengikuti tesnya. Walaupun Ash menang, Roland tetap tidak memaksa para penyihir untuk pergi. Lalu Maggie melaporkan kalau ada rombongan yang mengibarkan bendera gereja sedang menuju border town. Terdiri dari 10 orang, mungkin untuk keperluan diplomatik atau karena ulah Roland ini yang meresahkan mereka. Lightning sedang mencoba kacamata baru yang dibuatkan oleh Roland. Biar pas terbang kecepatan penuh, aman matanya. Tiba-tiba dia melihat ada burung merpati gemuk di depannya. Wah, ada burung nih. Udah lama gak makan daging. Kejar! Burung itu nyadar langsung loh. Mereka kejar-kejaran. Pas sudah ketangkep mau dipotong, tiba-tiba berubah jadi loli. Itu si Maggie ternyata hampir aja dimakan. Ini adalah pertemuan pertama antara Lightning dan Maggie. Mereka nantinya akan menjadi bestie ya. Mereka sama-sama bisa terbang ya. Maggie bingung dengan kalungnya Lightning, merupakan rune pelacak. Itu adalah pemberian ayahnya Lightning. Dia juga nggak tahu apa itu. Singkat cerita, hari-hari berlanjut. Mereka berdua berpetualangan bersama, belajar bersama. Lalu Roland yang sedang mengawasi pembuatan peluru, Carter yang masih terus mengasah skill menembaknya. Sepertinya revolvernya udah bagus akurasinya. Di suatu malam, Maggie mengobrol bersama Ash. Maggie menceritakan kehidupannya di sini yang sangat nyaman. Makanannya enak, kasur yang empuk, ya nggak heran kalau para penyihir menolak untuk pergi. Maggie pun juga sama. Ash baru menyadari kalau hampir semua penyihir menjalani kehidupan yang sulit sebelumnya. Tidak terkecuali Maggie. Sebelum bertemu Ash, Maggie ini hidup di daerah kumuh di King City. Jangankan kasur empuk, makan aja susah. Sampai dia ditemukan dan bergabung dengan Tilly. Dia diberi misi untuk mencari para penyihir yang bersembunyi. Itu juga berkelana lagi, nggak nyaman. Mungkin Maggie bisa merasakan hidup layaknya anak-anak di sini. Tapi Ash masih meragukan kekuatan dari Roland Wimbledon. Baru bisa diketahui seberapa kuatnya besok. Keesokan hari, hari penentuan. Siapakah yang lebih kuat? Carter, kesatria terbaiknya Roland melawan Ash, penyihir terkuat. Pertarungan habis-habisan, nggak boleh ngincer kepala. Selama nggak langsung mati, ada Nana yang siap menyembuhkan dengan cepat.
Sebelum pertarungan dimulai, Ash heran si Carter ini mau pakai senjata apa, gak kelihatan soalnya. Dia menduga Carter akan menggunakan busur panah. Nah, selama Ash mendekat dengan cepat, aman lah, begitu pikirnya. Pertarungan dimulai. Ash langsung memukulkan pedangnya ke tanah untuk membuat debu. Carter yang gak bisa ngeliat langsung menembak Ash, tapi hanya menggores sedikit. Ash langsung menerjang ke arah Carter. Melihat itu, Carter langsung nembak terus-terusan, tapi Ash menangkisnya dengan pedangnya. Alhasil, Ash berhasil mengalahkan Carter, tapi perut Ash terkena tembakan. Ini Ash menang, tapi dia pingsan. Dalam mimpinya, Ash mengenang masa lalunya, di mana dia lagi berada di tengah kota menunggu pembagian sembako massal. Ada juga berita kalau bangsawan kerajaan akan datang ke situ, ditemani oleh Bishop Typhon. Tak lama, kereta kerajaan datang dan keluarlah seorang gadis kecil. Dia adalah Tilly Wimbledon. Ash menyadari ada yang aneh dengan si Tilly ini dan menatapnya terus, dan dia tersenyum. Senyumannya itu membuat Ash lega. Singkat cerita, Ash dipanggil untuk menghadap Tilly. Ash menceritakan segalanya dan dia diangkat menjadi pengawal oleh Tilly. Intinya biar Ash itu nggak berkenalan lagi lah, kasihan. Tak lama Ash bangun dari mimpinya. Maggie sudah menunggu di sampingnya dan menceritakan kalau Ash sudah pingsan selama setengah hari. Nana mengobatinya dengan cepat, tapi dia harus mengumpulkan potongan dagingnya yang berserakan. Tahu kan kalau orang kena revolver di bagian perut itu gimana? Baru bangun, Ash langsung bergegas menemui Roland. Di kantor, Ash mengakui bahwa Roland ini memang punya kekuatan untuk melawan The Punishers dari gereja. Roland merencanakan untuk memakaikan senjata revolver ini ke semua tentaranya. Dengan begitu, bahkan petani pun bisa melawan The Punishers. Ash pengen senjata itu. Dia mau minta senjata itu, tapi syaratnya bergabung dengan Witch Union dulu baru boleh punya revolver. Hehehe. Ya nggak usah deh kalau gitu. Sebelum Ash pergi, Roland memberikan hadiah, yaitu pedang besar yang mirip punyanya sebelumnya. Karena senjata yang sebelumnya itu hancur karena revolver. Pedang yang ini dibuat dengan baja kuat dan dibuat khusus oleh anak, jadi kualitas terjamin lah. Ash langsung menyobanya dan ya mantap nih pedangnya, makasih. Ash juga punya hadiah untuk Roland, tapi gak sekarang, pasti nanti tahu pada waktunya. Tak jauh dari border town, terlihat perkemahan rombongan dari gereja. Keesokan harinya mereka akan sampai di border town. Di dalam tenda pemimpin, salah satu prajurit berdiskusi dengan pendeta. Apakah memang perlu untuk bertemu dengan penguasa daerah itu? Karena misi mereka hanyalah untuk membuktikan ada tidaknya penyihir di sana. Bertemu penguasa situ diperlukan jika dia memang menyembunyikan penyihir. Gereja punya kuasa untuk mengirimkan The Punishers. Tapi jika nggak ada, gereja akan terus berkolaborasi dengannya. Tiba-tiba serangan musuh. Terdengar ada kekacauan di luar tenda. Saat mereka memeriksanya, cuma ada satu orang yang menyerang mereka semua. Ya, itu adalah Ash. Dengan seorang diri, dia bisa menebas semua prajurit yang ada di sana dengan mudah. Baru aja keluar untuk memeriksa keadaan, prajurit itu langsung ditebas badannya. Pendeta di dalamnya tidak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terkunci ketakutan. Dia sadar orang itu adalah penyihir yang akan merenggut nyawanya. Oke, cerita bersambung ke next episode Sabtu depan ya. Terima kasih guys. Suka bisa di like, gak suka gak usah di like, terserah. Intinya tunggu aja kelanjutannya. Sampai jumpa. Ciao.